Jajar gumregah, gumregah, hiji tibeh, mukti siji, mukti kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedulur. Saya Rahma Hanifah, salah satu mahasiswa Kukerta atau kuliah kerja nyata dari STKIP BGRI Trenggalek. Saya adalah mahasiswa yang akan menginjak ke semester 6 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini kami tim KKN berjumlah sekitar 35 mahasiswa dan melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk Kukerta di salah satu desa Ngandusari yang pasti yaitu Desa Jajar selama 25 hari. Iya, memang sebentar kalau untuk Kukerta karena tidak ada 1 bulan, tapi itu memang sudah dari kebijakan kampus seperti itu. Nah, kalau ditanya tentang pandangan kita atau cerita kita mahasiswa KKN STKIP di Jajar, kalau saya sendiri yang pasti first impression saya ketika saya datang ke Jajar sekitar bulan Januari akhir untuk sowan pertama kali begitu bersama dengan DPL kami, saya sangat takjub dengan Desa Jajar. Jadi satu kata untuk pertama kali yang saya rasakan adalah rasa takjub. Ketika saya melewati jembatan itu, masuk ke Desa Jajar, lalu melihat tulisan Jajar Gumregah itu udah, wah, kok vibes-nya desa tapi semegah ini. Apalagi biasanya kan kalau desa cuman Desa Jajar gitu ya. Nah ini tuh tulisannya udah Jajar Gumregah. Kalau yang saya sendiri sebagai orang awam, mengartikan gumregah itu sebagai, wah ini pasti gede, megah seperti itu. Dan memang ya walaupun mungkin artinya adalah bangkit bersama, tetapi dengan pikiran saya yang langsung Jajar gumregah, gede dan megah gitu. Memang benar dari keadaan alamnya, kita langsung disuguhi dengan hamparan sawah yang luas ketika sudah melewati tulisan Jajar gumregah itu. Hamparan sawah yang sangat luas, indah, asri, dan sejuk pastinya. Terus kita juga disambut dengan bangunan unik yang saya sendiri sempat terpana ketika saya menaiki motor gitu, langsung lihat, wah ini bangunan apa ya? Dan ternyata itu adalah Paseban, namanya unik juga, Paseban Kumbokarno. Itu. Dan di tengah-tengahnya ada berdiri gagah pendopo. Nah kemarin saya berkesempatan untuk melihat sendiri bangunan pendopo itu dan unik sekali memang. Bangunan-bangunan yang ada di Taman Desa Jajar Gumregah itu sangat kental sekali akan budayanya. Apalagi ketika melihat pendoponya itu menurut saya mirip dengan bangunan Kesultanan di Jogja. Seperti kalau saya tidak salah ya. Dan ketika kita masuk, kita melihat bangunan yang unik, udara yang asri, pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Nah, itu adalah sebuah, wah ini desa megah banget, dikelilingi oleh gunung yang seperti tebing-tebing itu. Jadi kita kayak di sebuah wilayah yang memang itu sangat istimewa sekali dan dikasih benteng-benteng gitu. Benteng-bentengnya itu adalah alami dari gunung-gunung yang kalau terkena sinar matahari pagi pas kita berangkat KKN gitu, subhanallah, masya Allah, indah banget. Dan ketika kita masuk ke sini, kalau orang kota pasti shock, kaget. Karena kalau di kota kan pasti kita individualis ya, ada orang lewat, kita nggak kenal ya, biarin aja siapa gitu. Kalau di sini, kita KKN, lewat di sawah gitu ada orang, warga sini, langsung kita menemukan kalau bahasa Jawanya tuh sumeh. Kita disambut dengan senyum tulus mereka, terus kita juga bilang, monggo, anjir, jadi itu bener-bener kalau orang kota pasti nggak akan nemuin itu, jarang banget nemuin itu. Dan ketika kita di Jajar, wah kita pertama kali kesini aja udah disambut dengan hangat nih. Nah itu adalah salah satu hal-hal menarik pertama kali yang saya temukan di Jajar.
Udah disambut dengan keindahan alamnya yang sangat mempesona, orang-orang atau warga desanya juga sangat ramah, seperti itu. Jadi Jajar ini memang salah satu desa yang cukup worth it atau bisa dijadikan untuk referensi destinasi kalau kalian pengen menikmati keindahan alam asli desa yang ada di Gandusari. Nah, untuk di Jajar ini, kalau saya tahunya itu wisatanya ada banyak sekali, ada Telaga yang masih asri gitu, yang kalau kita ke sana harus melewati jalan setapak, namanya Telaga Jarum atau air terjun mini ya kalau tidak salah. Terus ada juga taman desa yang sangat indah sekali, Taman Desa Jajar Gumrega. Setelah itu ada juga di sini sawah-sawah, gunung-gunungnya pasti itu sudah merupakan satu paket kalau kita melihat Jajar. Dan juga di sini saya menemukan banyak sekali rumah yang di depannya itu ada reyeng. Nah, saya langsung menyimpulkan, wah di sini ternyata pengrajin reyeng ya, yang mana reyeng itu adalah wadah ikan laut, iwak reyek gitu. Kalau bahasa Jawanya itu kayak, wah padahal saya nggak pernah menemui pengrajin reyeng selain di Jajar. Ini beneran. Rumah saya Trenggalek, tapi di bagian kecamatan kota. Saya memang ya agak penasaran sih, ini rayek yang buat siapa ya? Kalau saya beli ikan rayek gitu, ini wadahnya yang buat siapa? Ternyata di desa Jajar ini warga-warganya adalah pengrajin atau memproduksi rayeng tersebut. Nah, ini juga salah satu keunikan hal-hal menarik yang saya dapatkan di Jajar. Setelah itu di sini juga ada, walaupun desa, jangan salah, ada bumi perkemahan. Ini juga salah satu yang buat saya semakin udah wah lagi nih. Ada bumi perkemahan, namanya bumi perkemahan Umbulan Karang, yang saya juga belum mencari tahu kenapa namanya Umbulan Karang. Di sana suasananya sangat-sangat masih asri, hijau, dan teduh sekali, cocok memang untuk berkegiatan seperti camping, seperti itu. Dan kemarin katanya ada kegiatan KMD di situ. Jadi memang menurutku sangat cocok ya kalau untuk digunakan kegiatan-kegiatan outdoor seperti pramuka di situ. Itu salah satu keistimewaan yang dimiliki di Desa Jajar. Selain itu, selain ada Taman Jajar Gumrega, Telaga Jarum, ada juga di sini tuh seniman atau budayawan yang memang saya belum ketemu secara langsung, tapi saya tahu dari profil-profil desa yang ada di Balai Desa ini, dan juga dari informasi-informasi yang saya dapat dari warga desa, kalau di sini tuh ada pengrajin batu alam yang kemarin katanya sudah go internasional sampai ada orang Swiss yang datang ke sini. Setelah itu ada juga batik tenun Mbah Mizan. Ada juga pandai besi, kerajinan simpai. Oh iya, kemarin saya pernah berkunjung ke kerajinan simpai itu sekaligus melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia, yang mana kita tim KKN ikut serta di situ. Senang banget, terima kasih Bu Nurma sudah diajak. Dan ternyata di rumah tersebut ada warga yang membuat kerajinan simpai itu. Tasnya unik banget, dianyam sendiri dan nggak pakai mesin, jadi memang full handmade. Jadi kalau handmade kan pasti ada makna tersendiri. Di situ ada kreativitas, ide dari si pembuatnya yang membuat kerajinan tangan itu sangat spesial. Dan itu juga kemarin menjadi salah satu souvenir saat acara di Pendopo, dan itu juga merupakan sebuah ikon unik dari Desa Jajar kalau menurut saya, simpai, yang juga saya baru temukan di Jajar pengrajinnya. Tadi ada reyeng, terus ada simpai. Setelah itu ada juga kemarin saya dapat info dari warga ketika kita cerita-cerita gitu, ada seniman pahat yang memahatnya itu di alas atau hutan langsung, dan bisa nggak pulang selama 2 hari gitu, karena ya memang memahatnya langsung di pohon. Nah itu kemarin saya mendapat cerita dari salah satu seniman juga,
dari Mbah Tiwul itu. Mbah Tiwul saya itu sebenarnya suka sekali sama gaya beliau yang sangat nyentrik, keren banget pokoknya. Terus setelah itu ada juga seni lukis. Seni lukis Mbah Wito. Kemarin beberapa teman-teman KKN udah bertemu beliau di Paseban. Ada juga, nah ini acara yang hanya ada di Jajar. Ini yang teman-teman KKN sama saya penasaran juga nih, karena pas di sini itu cuma 25 hari, setelah itu kita udah selesai. Jadi kita belum merasakan megengan show-nya, tetapi kita juga pengen nanti kalau pas megengan show ada, kita kesini, balik lagi untuk mengikuti atau melihat bagaimana serunya, megahnya kegiatan tersebut. Megengan show ini memang cuma ada di Jajar ya, kalau tidak salah. Jadi acara megengan, tapi juga ada penampilan-penampilan seni untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi itu sesuatu yang sangat unik, megengan show. Jadi pertunjukan megengan ya kalau bahasa Indonesia. Dan saya sendiri memang sangat penasaran dan sangat ingin untuk mengikuti kegiatan tersebut walaupun kita nanti sudah selesai KKN, pengen banget untuk ikut serta gitu. Dan juga yang saya tahu kuliner di sini itu ada cuk deh. Itu saya sempat bingung, cuk deh itu makanan kayak apa sih? Saya pernah makan apa enggak? Ternyata cuk deh itu kepanjangan dari pincuk lodeh atau yang biasa kita kenal atau yang saya kenal itu sompil. Nah, tapi di sini cuk dehnya itu ada dari atau 7 sayur kalau nggak salah ya. 7 sayur, terus ya itu makanan dipincuk, makanan khas dari Desa Jajar ini yang pasti cuman bisa saya temukan di Jajar Cuk Deh ini. Terus kemarin pas jalan-jalan ada juga gapura namanya Kampung Cuk Deh. Jadi di sini tuh bener-bener kayak wah masih asli semua ya. Nggak kayak misalnya dibuat-buat untuk jadi misalnya ini makanan khas kita, tapi ternyata memang cuk deh ini memang udah makanan asli dari Desa Jajar, seperti itu. Nah, setelah itu ada tiban. Tiban itu yang saya tahu memang merupakan sebuah budaya dari Jawa Timur, kalau tidak salah ya. Nah, ternyata di sini itu tiban juga merupakan sebagai mungkin kesenian Jajar yang sering ditampilkan, kemarin saya dengar pernah ditampilkan di Umbulan Karang juga. Kalau dari masyarakat Desa Jajar, ini yang saya benar-benar kagum. Masyarakatnya itu sangat-sangat ngugemi budaya Jawa. Masih sangat berpegang teguh pada tradisi dan adat Jawa. Yang mungkin turun-temurun dari leluhurnya. Seperti yang saya baca kemarin di profil desa, ada selain megengan show, upacara jamasan. Loh, saya jujur baru dengar upacara jamasan ini seperti apa sih? Ketika saya baca, oh ternyata upacara jamasan ini adalah kita membersihkan atau kita keramas. Jamasan itu kalau tidak salah artinya keramas untuk membersihkan diri menuju bulan puasa atau menyambut bulan suci Ramadan. Itu keramas, kita bawa air dari kendil, terus keramasnya di apa ya namanya kalau nggak salah di Jeding Wonotirto yang ada di alas atau hutan yang saya juga masih belum tahu tempatnya. Setelah saya baca di profil desa itu, wah ternyata desa yang kita kunjungi itu memang dari budaya dan kearifan lokalnya masih sangat-sangat terjaga sekali. Upacara jamasan ini juga masih saya temukan hanya di Desa Jajar. Kalau di tempat tinggal saya sendiri, setahu saya belum pernah mengikuti dan belum pernah menemukannya seperti itu. Selanjutnya, di Jajar itu kita senangnya dari tim KKN STKIP sangat-sangat diterima baik oleh masyarakat. Jadi kagetnya itu ketika kita yang mungkin dari kota misalnya individualistis, kalau ada orang baru ya udah aja tak aja. Kalau di sini Mbak, Mas itu benar-benar kayak wah ternyata di sini
orangnya ramah-ramah sekali ya, nggak cuma mitos. Kalau orang desa itu ramah, tapi bener-bener Mas, Mbak, terus tawa-tawa untuk datang ke rumahnya gitu, dan nggak sekedar tawa-tawa gitu. Dan juga apa ya, para warga di sini tuh sangat menerima kita untuk kalau kita mau belajar. Kayak kemarin dari teman-teman udah ada yang ke kerajinan simpai tadi untuk ikut belajar membuat simpai. Seperti itu. Nah juga uniknya di sini adalah Pak Kadesnya. Pak Kadesnya itu kalau dari penampilan mungkin kita langsung tahu, oh itu pasti kepala desa Jajar. Karena sering sekali memakai udeng gitu, dan itu menurut saya merupakan sebuah keunikannya yang tidak semua kepala desa itu seperti itu. Terus juga sangat-sangat open minded, apalagi kalau dengan mahasiswa ini sangat terbuka, bisa diajak diskusi, koordinasi, dan seneng banget ngopi bareng dengan mahasiswa. Kemarin banyak teman-teman mahasiswa yang cowok ngopi sama beliau. Nah, terus juga kearifan lokal masih kental di sini. Tadi kan ada budayanya. Di sini tuh selain sumeh, grapyak juga. Grapyak itu tadi, dan juga gotong royongnya masih sangat kental dan awean. Kemarin kita sering sekali ketika ikut kegiatan itu kita dapat jajan. Jadi di situ kayak kita kan padahal niatnya cuma membantu ya. Kita niatnya cuma membantu, kita senang ikut kegiatan kayak gitu, tapi dikasih jajan. Itu salah satu kenapa KKN mungkin di desa, karena bahasanya kita nggak akan pernah kelaparan. Karena desa itu ya seperti itu, apalagi desa jajar ini. Wah, sangat-sangat mungkin tim KKN kalau di sini berbulan-bulan juga betah. Nah, selain itu di sini memang STK IPB Giri Trenggalek adalah kampus yang bergerak atau basicnya di pendidikan. Ada PGSD, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, seperti itu. Tentunya di dalam KKN ini kita mempunyai sebuah tim atau divisi, namanya divisi pendidikan. Nah, ini ada satu cerita dari saya dan beberapa teman-teman juga. Di sini ada SD1, SD2, dan juga MI Jajar. Nah, kita udah ke MI Jajar, terus kita juga udah ke SD1. Dan kita penasaran nih, SD2 tuh di mana? Ternyata SD2 itu jalannya kita lewat di sebelah balai desa. Pas itu ada jalan naik ke atas lurus gitu. Tapi kita nggak ngira kalau jalannya itu akan senaik itu. Ketika saya dan beberapa teman ingin ke SD2, ada banyak kemarin, tapi barengan saya cuma 6. Ketika kita udah ada di tanjakan itu, wah ini kok tanjakannya agak ngeri ya. Kita masih jalan, naik motor pastinya ke atas menuju SDN 2. Tapi ternyata di tengah jalan kita nggak berani. Kita mikir kalau naiknya mungkin kita berani ya, tinggal ngegas, kita udah sampai. Tapi turunnya, apalagi kalau motor metik, karena bener-bener curam kalau menurutku sebagai orang yang jarang main ke desa yang jalannya curam seperti itu. Kita kaget, langsung beberapa teman kemarin ada yang memutuskan untuk turun aja dan nggak sampai ke SD2, tapi juga ada yang sampai ke SD2 karena kita memang ada program untuk mengajar. Jadi kita ratakan di SD1, SD2, dan MI kita ratakan, kita mengajar kebagian semua di sana gitu. Dan ternyata di balik desa Jajar yang megah, tak kira jalannya cuma rata, ternyata ada juga yang jalannya agak ekstrim, sangat memacu adrenalin. Jadi buat teman-teman yang sangat suka tantangan bisa nyobain ke Mbelik namanya. Dan pemandangan dari saya masih tengah jalan menuju SD2 itu indah sekali. Sangat-sangat, wah ini bener di desa Jajar Gandusari, pemandangannya seindah ini. Nah, mungkin itu saja ya pandangan saya dan juga cerita-cerita saya selama 2 minggu
menjalani Kukerta di Desa Jajar ini. Kemarin juga sudah ikut posyandu lansia, balita, melihat kerajinan simpai, terus ada kuliner jajanan sale, dan juga banyak kegiatan lain yang kami lakukan, walaupun masih perlu adanya evaluasi dan juga program-program yang harus kita lakukan lagi, karena mengingat waktu kita di sini masih 2 minggu lagi sepertinya. Nah, itu tadi menurut saya dan tim KKN, dengan kearifan lokal, budaya, seniman-seniman hebat yang ada di sini, kulinernya, keindahan alamnya, itu sudah menjadi modal besar bagi Desa Jajar untuk menjadi desa wisata seperti apa yang dicita-citakan. Itu jadi saya dari mahasiswa Kukerta STKIP Negeri Trenggalek berharap semoga cita-cita dari Pemdes Jajar untuk mewujudkan Jajar sebagai desa wisata bisa segera terwujud. Oke, sekian dulu. Jajar gumregah, Iji tibeh, mukti siji, mukti kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.